apalagi bapak-bapak on pejabat-pejabat di negara. Angko bapak-bapak on dengan tu rakyat, insya Allah negeri on menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Na sangat dawa manginang kayo na negara Indonesia on. Angko dengan mon kita on sa sudena mulai sen rakyat, mulai sen ulama, umaro, marsatu padu kita on sa sudena. Beruhuwah kita dengan uhuwahnya Rasulullah SAW. Madung luar biasa dong mulianya negeri on. Makmurna negeri on. Tapi on menangkin penyakit. Sama-sama ustaz pentong para kadang masih pabuk-burukan dong. Apalagi menjual ustaz. Kadang-kadang sama masih pada buah, masih jatuhkan. Payah untuk mengakui, tidak sadar mengakui kesalahan. On akhlak, na perlu kita perbaiki. Akhlak ni Rasulullah. Indara Rasulullah namang inang menjatuhkan kalah. Menghinala. Satu hari bu saya Rosa ada bayo. Ya diakonia itu Rasulullah di hadapan di sahabat. Unte manis, jeruk. Rasulullah di pangannya dia mengilangi. Pangannya sadar. Terus di pangan Nabi sampai habis setelah sedikit. Heran sahabat. Ya Rasulullah, langsung pengunjung baginda angkurung makanan. Pasti Rasulullah membagi-bagi makanan. Asih pangan Nabi sadar. Habis di pangan Nabi sudah. Bedungke bayoy Ahmad ya Rasulullah. Sesungguhnya ada naman coban unte ni bayoy. Mabiara mulai pangan kamu merkerut-kerut wajahmu. Bahkan ada musim namang kuling naman coba sanggup amang inang Rasulullah ya biskonia dengan kesusahan unte nasa palastiki demi menjaga kebaikannya. Bayangkan mentong inang madung bersemangat bayoy mengalihin hadiah tuiba kadang-kadang icat jose apalagi umang-umang malingkal kisia rantang. Jangankan pamulak rantang na mangisina rantang na pinahulak be. Ang kumambalos lang biharap ko be. Rantang na hindi tagpulak anak ko. Kajang masuk kejang. Ang musuhin ang minang dede. O nda lang manginang na mga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. On akhlak Rasul. Icontoy sahabat. Nang betul anak kono konten Pak Bupati. Atau masa walas. Di Jumat itu beda dong pesanan yang Ustaz Tombo. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tarimat ma'ahu akhlaknya seorang tabi'in. Bau punya bakar Sayyidina Urwah bin Zubair. Sebenarnya Urwah bin Zubair dia ini adalah kalau ikutkan sudah masuk ke tangan sahabat, tapi karena sampai wafat Rasulullah dia belum balik. Anggini Abdullah bin Zubair, paungkuni Abu Bakar As-Siddiq. Isi umatnya lain Asma binti Abi Bakar. Ayahnya lain isi Zubair bin Awam. Sayyidina Urwah, on manangkin Pak Bupati na perluan ulama on marsatu dan umaro. Odong ujung cerita on. Jadi akhirnya ben hebat na hubungan. Seorang khalifah di Syam. Ini seorang khalifah di Syam Abdul Malik hubungan bagus dengan seorang ulama besar di Makkah. Ulama besar di Makkah Sayyidina Urwah bin Zubair. Nah sangat madia dia tu Allah Subhanahu wa taala. Nah hati-hatian Sayyidina Urwah. Akhirnya diundang Sayyidina Urwah ke istana di Syam. Di istana di Abdul Malik bin Marwan. Isiapkan masudai kuda kencana. Keperluan hajat dengan Makkah sampai itu Syam. Nah tahu di perjalanan. Sampai di istana di Syam. Dimuliakan Sayyidina Urwah bin Zubair. Seorang anak natawatu dan merendah hati. Sangat mulia. Menghormati semua orang dan semua lapisan masyarakat. Akhirnya sampai di istana. Sampai Amang Inang di istana. Hormat. Abdul Malik bin Marwan sangat hormat. Dengan akhlaknya, dengan budi pekertinya seorang ulama
yang karismatik ini. Akhlak, adab, ahli hadis, ahli fiqh, masya Allah. Waktu juruk-juruk di istana ini, juruk-juruk di istana ini, tiba-tiba Sayyidina Urwah yang banyak anaknya, anak lain, poso-poso umur 18 tahun. Mana itu ayahnya ayah. Nah deges-deges lalu kudo ni khalifahi belakang indah. Nah deges-deges lalu kudo nanya cantik-cantik dan indah kuda. Bisa dia ayah itu belakang ngomong gini, bisa saya tengok. Di permission Sayyidina Urwah matu raja, bisa dia khalifah. Silahkan foto. Lalu mamang nangisi masuk ke kandang ben dia tandaya ben tidak mengerti tentang kuda, tidak mengerti dia tentang kuda ini. Akhirnya kena sepaklah anak Sayyidina Urwah, tewas, meninggal. Akhirnya penjaga istana ini semua takut untuk menyampaikan ini kepada khalifah. Apalagi yang meninggal ini adalah anak sahabatnya khalifah, seorang ulama dan penasihat Umar. Susah untuk menyampaikan ini, susah. Tapi apa boleh buat, karena ini kalau tak disampaikan khalifah lebih marah lagi. Akhirnya datang ajudan, datang semua, ya khalifah, sesungguhnya anak Sayyidina Urwah sudah meninggal di kandang kuda. Dibisikkan sama Abdul Malik bin Marwan, ya akhi, sesungguhnya ya Syekh, berat hati saya untuk menyampaikan ini kepada apa? Sesungguhnya anak Tuan Guru sudah meninggal di sepak kuda saya. Dia bilang, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidina Abdul Malik bin Marwan sudah susah. Ini tamu negara lagi, ulama lagi, dapat musibah di istananya. Apa perasaannya? Tapi ketika Sayyidina Urwah mengatakan, alhamdulillah, inna Allah qad a'tani arba'a aulad fa akhadha wahida fatarakahu thalatha fahamidullah, alhamdulillah, sesungguhnya Allah telah memberikanku 4 anak, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengambilnya 1, Tuhan masih meninggalkannya kepadaku 3 anak. Apakah ucapan yang layak kukatakan melainkan alhamdulillah? Kira-kira bisa kita seperti ini? Alhamdulillah. Akhirnya apa kata Sayyidina Urwah bin Zubair? Biarlah saya menguruskan anak saya. Dimandikannya anaknya, dikafannya, ditanamnya, sehingga dia masuk ke liang lahatnya. Ditaruhnya anaknya, didoakannya. Musibah menimpa dirinya. Ada 1 ulat menggigit kakinya di liang lahat yang disebut dengan gargarina. Tidak corona bapak-bapak, gargarina. Akhirnya kena sengat kakinya. Bila dia kena sengat kaki Sayyidina Urwah, subhanallah, tidak bisa lagi dia berjalan, sehingga diangkat dari perkuburan sebelum ditimbun ini jenazah. Anaknya diangkat, dipapa, dibawa ke istana, dan semua itu sudah selesai. Dan dia sakit, sehingga dokter-dokter istana, tabib-tabib istana bekerja keras untuk mengobati ulama besar ini. Akhirnya mereka mengambil kesimpulan, dilihat kuman virus yang masuk ke kakinya, tidak ada jalan lain kecuali mesti dipotong, diamputasi. Berat bagi Malik bin Marwan untuk menyampaikan ini kepada mereka. Bagaimana caranya? Akhirnya tadi mengatakan, ya khalifah, tidak ada cara lain kecuali mesti diamputasi. Kita sampaikan saja. Kalian sampaikan, ya Syekh, kaki anda ini mesti diamputasi. Oh, lakukan. Tapi ya Syekh, begitu susahnya, berat sakitnya untuk memotong itu. Bagaimana caranya? Mesti dulu kaki guru ini, kaki tuan guru mesti dapat. Yang pertama mereka tawarkan, guru mesti dulu dikasih minuman khamar. 1 apa? Pandok banyak manden, sasiloki.
Diminum sampai hilang pikiran. Dia bilang, kalaulah akan masuk satu tetes yang haram ke jasadku ini, al-mautu ahabbu ilayya, kematian itu lebih aku pilih. Semenjak kakekku, omakku, ayahku mendidik dan mengajar kami, tidak pernah satu tetes yang haram masuk ke dalam tubuh kami. Kalau untuk aku selamat untuk hidup di dunia, untuk meminum minuman yang haram, fal mautu ahabbu ilayya, kematian lebih aku pilih daripada ini semuanya. Jadi bagaimana cara? Mereka mengatakan tidak ada cara lain ketika ada cara kedua. Bagaimana caranya? Mestilah syekh ini apa? Kata syekh ini, tak bisa seperti itu. Tunggulah saya berzikir, saya bertahmid, bertasbih. Kalau nanti sudah berubah wajahku jadi merah, maka tariklah kakiku, potonglah. Dia pun mulai. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. On menedokkan di Rasulullah SAW kalimatan khafifatan fil lisan wa thaqilatan fil mizan wa hibbur rahman. Ringan diucapkan di lidah, berat timbangannya di langit, dan sangat disukai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kita ucapkan jodoh dapat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan dalam ucapan, thaqilatan fil mizan, berat dalam timbangan pahala. Wa muhibban lirrahman, sangat disukai Allah kalimat itu. Diucapnya diulang-ulang sampai merah mukanya, ditarik, terus dipotong. Dia pun bilang alhamdulillah, selesai. Tapi kata mereka, ya Syekh, darahnya masih berkucut, mengalir terus. Kalau sekarang kan mudah diamputasi dengan bius, dengan kehebatan dokter, dengan obat yang modern, mudah hari ini. Tapi dulu tradisional. Darah tidak bisa dihentikan. Tidak bisa dihentikan darah itu, melainkan mesti kata mereka dimasukkan itu kaki ke dalam air, ke dalam minyak yang mendidih, dimasukkan baru berhenti darah. Kata dia, lakukan. Dia zikir. Berubah nanti muka saya merah, masukkan kaki saya. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Berselawat, bertahmid, bertasbih ya. Akhirnya dimasukkan, pingsan. Setelah dia pingsan, dia bilang, alhamdulillah burung sudah bagus, sudah diobati, insya Allah selamat. Dia bilang, di mana kaki saya itu? Tanyanya kakinya. Diambilnya kakinya. Rabbi, sesungguhnya kaki ini sudah lebih 50 tahun berjalan. Berjalan bertawaf di rumahmu, berjalan menziarahi makam kekasihmu, berjalan dari rumah, dari gang ke gang untuk mengajarkan agama. Hari ini kaki ini sudah berpisah dari kakiku, maka aku serahkan kakiku ini kepadamu ya Rabbi. Ditanamnya lah kaki itu. Lalu dia mengucapkan satu kalimat, innallaha a'tani arba'a a'dha fa akhadha wahida fatarakani thalatha fahamdulillah. Sesungguhnya engkau ya Rabbi, engkau berikan aku 4 anggota tubuh yang besar, 2 tangan, 2 kaki, lalu engkau mengambilnya hanya 1, tapi engkau tinggalkan bagiku 3. Apa yang layak kuucapkan melainkan alhamdulillah. Jatuh air mata Marwan, seorang raja, seorang khalifah yang berdaulat, melihat akhlaknya seorang ulama, tidak mengeluh. Lalu dia pun bilang, kalau begini Tuan, pulanglah saya kembali ke Hijaz. Sedih pertemuan, tapi begitulah hubungan yang baik dengan Allah. Inilah yang perlu kita jaga semua.
Mari sama-sama kita jaga hubungan baik kita, hablum minan nas kita, kebaikan-kebaikan kita. Apalagi kita ini di Mandailing Natal ini, ulama-ulama rujukan kita banyak untuk dapat kita minta fatwa. Luar biasa hebat, saya kagum dengan Mustafawiyah. Saya lahir ini adalah dari perutnya Mustafawiyah. Tidak pernah lupa saya. Kita ini semua, mudah-mudahan kita mencintai agama ini, mencintai Nabi Muhammad SAW. Perbanyak sholawat, perbanyak sholawat.